Halo semuanya, coba deh kalian pikirin sebentar. Peringatan kuno dari zaman dulu kayak gimana sih yang masih bisa bikin orang zaman now betah mantengin layar? 10.136.000, pokoknya lebih dari 10 juta kali ya. Sebuah kisah dari masa lalu diputar, ditonton, dan dihayati lagi sama masyarakat modern. Dan asal kalian tahu ya, ini bukan angka penonton buat film superhero Hollywood atau video musik pop viral. Ini murni jumlah views untuk sebuah legenda lokal tradisional kita. Gila sih, menakjubkan banget kan? Nah, makanya mari kita ulas lebih dalam nih. Di pembahasan kali ini, kita bakal ngebedah sejarah singkat dari legenda Batu Menangis asal Kalimantan Barat dan sekalian ngebongkar jejak digital raksasa dari fenomena kisah Nusantara. Kita bakal sama-sama lihat gimana sih cerita rakyat yang udah diwarisin turun-temurun selama ratusan tahun, sekarang malah nemuin panggung paling besarnya, di internet. Bagian 1. Sejarah singkat Batu Menangis. Nah, sebelum kita ngomongin fenomena digitalnya, kita wajib banget paham akarnya dulu. Ini tuh kisah dari Kalimantan Barat yang bawa pesan moral super kuat. Premis utama dari sejarah singkat yang lagi kita bahas ini sebenarnya bermula dari satu hal aja. Seorang gadis yang nggak patuh sama ibunya. Kedengarannya simpel banget kan? Tapi jangan salah, di balik kalimat pendek ini ada sosok protagonis, seorang anak perempuan yang kelakuan membangkangnya itu justru memicu salah satu mitos paling tragis di budaya Nusantara. Jadi poin krusialnya adalah, kisah epik ini tuh dibangun dari konflik keluarga sehari-hari yang relatable banget dan bisa dirasain sama siapa aja. Kontras di legenda ini tuh benar-benar mengerikan. Di satu sisi, coba kalian bayangin, sang gadis ini manusia yang hidup, sehat tapi penuh sifat membangkang ke orang tuanya, terus bandingin sama hukuman akhirnya. Dia diubah wujudnya jadi batu yang kaku, terperangkap selamanya. Ini tuh kayak semacam peringatan keras dari cerita tradisional kita, kalau konsekuensi dari ngelawan ibu itu bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Hukumannya absolut, nggak main-main. Lanjut ke bagian 2, jejak air mata abadi. Di titik inilah sejarah singkat kita berubah haluan. Dari yang tadinya cuma drama keluarga, tiba-tiba masuk ke ranah supranatural yang emosional banget. Bagian inilah yang ngasih nama ikonik buat batu legendaris itu. Coba dengerin kutipan asli dari deskripsinya nih. Meskipun dia telah menjadi batu, orang bisa melihat bahwa matanya masih meneteskan air mata seperti menangis. Serem tapi sekaligus nyayat hati banget gak sih? Deskripsi ini seolah ngunci rasa penyesalan dan kesedihan abadi ke dalam sebuah benda mati. Fisiknya membeku kena kutukan, tapi emosi di dalamnya nggak mati. Dan emosi yang membatu inilah yang bikin cerita ini punya daya tarik abadi. Masuk ke bagian 3, fenomena kisah Nusantara. Oke, kita udah bahas inti ceritanya tadi ya. Sekarang waktunya kita zoom out sedikit. Kita bakal lihat gimana sejarah singkat tadi ternyata nyambung ke ekosistem digital yang, masif banget. Cerita-cerita kuno ini sama sekali nggak hilang di telan zaman modern loh. Malah kebalikannya, mereka lagi ngalamin masa kejayaan baru. 1,79 juta. Yap, itu jumlah subscriber dari Growmore Studio Series. Ini bukan sekadar channel video biasa ya. Mereka ini ibarat pendongeng digital modern yang niupin napas kehidupan baru ke mitos-mitos kuno kita. Bayangin aja, hampir 2 juta orang secara sukarela mencet tombol subscribe karena mereka nungguin dongeng leluhur. Ini jadi bukti nyata kalau kita tuh sebenarnya kangen dan haus banget sama konten budaya kita sendiri. Kalau kita bedah datanya, angkanya benar-benar fantastis. Kisah asal-usul Putri Duyung aja tembus 15 juta views. Terus, legenda Batu Menangis yang kita bahas ini berdiri kokoh di angka 10,1 juta. Disusul asal-usul Danau Toba yang nyentuh 10 juta penayangan. Data-data ini ngebuktiin dengan sangat jelas kalau legenda tradisional Nusantara tuh punya daya tarik magnetis. Audiens digital yang nonton skalanya bahkan bisa nyamain penonton konten pop culture global. Dan ternyata, antusiasme ini ngakar dalam banget ke katalog cerita mereka yang lain. Jutaan orang kumpul secara digital buat nonton Timun Mas yang dapat 9,3 juta views. Malin Kundang hampir 6 juta. Sampai kisah legendaris Bawang Merah yang nembus 2,7 juta. Mulai dari cerita soal raksasa hijau, kutukan anak durhaka, sampai kisah asal-usul magis, audiens zaman sekarang tuh ternyata excited banget ngeksplorasi cerita-cerita kayak gini. Bagian 4. Warisan cerita rakyat digital. Data penayangan yang tembus angka jutaan tadi itu jadi bukti yang nggak bisa dibantah lagi kalau peta cerita rakyat tradisional kita tuh nggak cuma berdebu di pojokan perpustakaan. Justru saat ini, cerita-cerita itu lagi tumbuh subur banget di dunia maya. Lewat platform digital ini, kita disuguhin banyak banget cerita lintas daerah. Ada dari Kalimantan Barat buat Batu Menangis, Sulawesi Tengah untuk Putri Duyung,
Sumatera Utara bawa cerita Danau Toba, terus merambah juga ke Jawa Tengah, Sumatera Barat, sampai Sulawesi Selatan. Ini keren banget sih, ngilustrasiin gimana peta digital berhasil ngerangkai Nusantara. Seluruh kekayaan warisan budaya Indonesia bisa dibawa nyebrang lautan, langsung ke hadapan penonton di seluruh penjuru negeri, bahkan dunia, cuma lewat satu layar di tangan kita. Coba kita renungin bentar transformasinya. Dulu banget nih medium penyampaian sejarah singkat dari leluhur kita itu kan lewat lisan ya. Tokoh masyarakat cerita ngelingkerin api unggun, bikin penonton ngebayangin visualnya di kepala mereka masing-masing. Kalau sekarang, mediumnya udah berevolusi jadi animasi digital yang penuh warna di YouTube dengan dubbing otomatis. Cara kita nikmatin cerita emang udah ganti ngikutin zaman. Tapi yang bikin merinding adalah bobot moral dari kisah-kisah itu nggak pudar sama sekali. Pesannya malah disebar jauh lebih masif lewat jutaan layar perangkat kita. Jadi, sebagai penutup dari ulasan kita kali ini, ada satu pertanyaan menarik nih buat kalian. Apakah platform digital ini sekarang udah berubah jadi api unggun modern buat ngejaga peringatan kuno kita tetap hidup? Kita kan sering banget dengar keluhan kalau teknologi itu ngejauhin kita dari budaya asli. Tapi fakta yang kita lihat hari ini justru ngebuktiin sebaliknya. Internet secara aktif ikut ngelestariin legenda kita yang paling emosional buat generasi ke depan. Menarik banget buat dipikirin kan? Teruslah belajar, jangan bosan buat nge-explore cerita di sekitar kalian, dan sampai jumpa di ulasan mendalam kita berikutnya.